Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Semoga kalian sehat selalu ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Negara Indonesia adalah negara besar yang terdiri dari ribuan pulau yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan kondisi geografis yang begitu luas, maka tidak heran Indonesia kaya akan keberagaman. Nah, berikut ini adalah bentuk-bentuk keragaman yang ada di Indonesia. Simak ya videonya. Yang pertama adalah keragaman suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok orang atau sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki kebiasaan berkerumun. Contohnya yaitu suku Batak dari Sumatera Utara, suku Dayak dari Kalimantan, suku Tionghoa, dan suku Melayu dari Bangka Belitung. Dan masih banyak lagi suku-suku yang ada di Indonesia. Yang kedua, di Indonesia memiliki keragaman bahasa dan memiliki banyak sekali bahasa di setiap daerahnya. Indonesia memiliki bahasa Baduy, Sunda, Jawa, Betawi, dan sebagainya. Walaupun kita memiliki bahasa yang berbeda-beda, kita dipersatukan dalam satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah keragaman rumah adat. Banyak sekali bentuk-bentuk rumah adat yang berbeda-beda. Tentunya unik sekali ya. Contohnya rumah Honai dari Papua, rumah Gadang dari Sumatera Barat, rumah Limas dari Bangka Belitung. Baik, yang keempat adalah keragaman tarian. Di Indonesia memiliki banyak sekali tarian tradisional, diantaranya adalah tari kecak dari Bali, tari saman dari Aceh, tari campak dari Bangka Belitung. Nah, sering sekali tarian adat kita dipertontonkan dan diperlombakan sampai ke luar negeri, sehingga orang-orang luar negeri itu berminat dan menyukai tari tradisional dari Indonesia. Seperti itu ya. Yang kelima adalah keragaman pakaian adat. Di Indonesia juga memiliki berbagai pakaian adat yang tentunya menarik. Salah satunya contohnya adalah pakaian kebaya dari Jawa Tengah. Kemudian ada baju budu dari Sulawesi, dan ada juga pakaian adat baju burung dari Bangka Belitung. Nah, biasanya pakaian adat ini digunakan untuk prosesi pernikahan atau ada acara kebudayaan, pawai budaya atau tarian dan sebagainya. Yang keenam, Indonesia juga punya keragaman senjata tradisional loh. Nah, salah satunya keris dari Jawa dan parang Bangka dari Bangka Belitung. Yang ketujuh adalah keragaman alat musik tradisional. Indonesia memiliki berbagai alat musik yang tersebar ke seluruh pelosok Indonesia. Salah satu contohnya yang pertama adalah angklung yang berasal dari Jawa Barat. Di sekolah kita juga ada loh angklung ya. Nah, lalu kemudian ada alat musik sasado yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Lalu ada suling Bangka, gendang Melayu, dambus, dan rebana. Juga masih banyak lagi alat musik tradisional ya. Yang terakhir adalah keberagaman agama. Nah, di Indonesia memiliki ada 6 agama, yaitu agama Islam,
Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, di sini juga ada tempat-tempat ibadahnya ya. Agama Islam masjid, Kristen dan Protestan gereja, pura tempat agama Hindu, wihara tempat agama Buddha, dan kelenteng tempat agama Konghucu. Setiap tempat ibadah memiliki ciri khasnya masing-masing dan berbeda-beda ya. Bagaimana sih cara menghargai keberagaman? Nah, salah satunya adalah tidak membeda-bedakan walaupun beda suku, budaya, agama, dan sebagainya, saling menghormati perbedaan. Nah, kita harus menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Seperti itu ya. Setelah kita mengenal keberagaman di Indonesia, mari kita melakukan senam lantai yang tujuannya untuk melatih kekuatan otot kaki. Mari lihat gambar berikut ini. Baik, kalian sudah melihat gerakan-gerakan senam lantai yang tujuannya untuk melatih kekuatan otot kaki. Maka jangan lupa dipraktekkan ya di rumahnya. Mari kita lihat dan kita ingat-ingat lagi pecahan di semester lalu tentang pecahan ya. Pecahan adalah yang terdiri atas penyebut dan pembilang. Pada bilangan pecahan, bilangan yang berada di atas garis disebut adalah pembilang. Nah, kalau pada bilangan pecahan bilangan yang berada di bawah garis itu disebut penyebut. Nah, ini A per B. Nah, A-nya itu pembilang dan B-nya itu penyebut. Ini sebagai simbol aja ya. Seperti itu. Misalnya contohnya 2/3. Misalnya 1/4. Nah, seperti itu. Nah, sudah ingat ya tentang pecahan. Nah, baik, selanjutnya kita contohkan ya. Misalnya kita kasih gambar seperti ini nih. Ada di buku paket ya. Nah, contohnya gambar pecahan. Nah, ini semangka diiris atau dipecah menjadi 2 sama besar. Itu menjadi 1/2 bagian. Kemudian bagian yang separuh-separuhnya tadi kita iris lagi jadi 2 bagian sama besar. Maka menjadi 1/4 atau 1/4. Itu contoh pecahan buah semangka dibagi 2 menjadi sebuah pecahan. Nah, separuh lagi kalau dibagi lagi menjadi pecahan lagi. Nah, itu contoh terkait pecahan. Nah, sekarang apa itu pecahan senilai? Nah, jadi pecahan senilai adalah pecahan yang berbeda angka pembilangnya dan penyebutnya tapi memiliki nilai yang sama. Jadi memiliki nilai atau bagian yang sama. Nah, sebenarnya hanya beda pembilang dan penyebutnya. Coba perhatikan, kita perhatikan gambar di bawah ini. Nah, Ibu Nina dan Ibu Toni membeli 1 kue bolu gulung dengan ukuran sama. Ibu Nina membagi 2 kue menjadi 4 bagian, sedangkan Ibu Toni membagi kue menjadi 6 bagian. Nina memakan 2 bagian kue ibunya, yaitu 2 dari 4 atau 2/4.
Sedangkan Tony memakan 3 bagian kue, ibunya 3 dari 6 atau 3/6. Nah, samakah banyak kue yang dimakan Nina dan Tony? Jadi, Nina makan 2/4 dari kuenya. Nah, sedangkan Tony makan kue 3/6 dari kuenya. Apakah sama? Nah, ternyata ketika kita lihat di gambar, kue yang dimakan Nina dan Tony adalah sama. Mengapa? Karena 2/4 itu senilai dengan 3/6. Coba lihat di gambarnya ya. Kue ibu Nina dimakan Nina 2/4, jadi separuhnya. Sedangkan Tony juga makan kuenya 3/6. Nah, itu juga separuhnya ya. Hanya kue yang dimiliki ibu Tony itu dipotong. Nah, dipotong lebih kecil lagi gitu ya, lebih banyak lagi, tapi tetap itu ukurannya sama, separuhnya ya. Nah, mari kita lihat contoh lainnya ya, agar kalian lebih paham tentang pecahan senilai. Ibu membeli 2 buah martabak untuk Andre dan Dina. Martabak pertama untuk Andre dibagi menjadi 4 bagian, sedangkan martabak kedua untuk Dina dibagi menjadi 8 bagian. Nah, Andre sudah memakan 1 bagian. Nah, 1 bagian yaitu 1/4, sedangkan Dina telah memakan 2 bagian yang disebut 2/8. Samakah bagian yang sudah dimakan mereka? Mari kita amati. Coba kalian amati ya gambarnya. Kalau kita lihat gambarnya itu senilai ya. 1/4 dan 2/8 itu senilai karena sama-sama diambil separuhnya. Baik, Miss akan contohkan lagi ya. Lagi di sini ada persegi panjang, di sini ada persegi panjang 1 bagian utuh. Nah, di sini belum dipotong. Nah, setelah itu kita potong 1 bagian utuh tadi menjadi 2 bagian sama besar. Nah, di sini kita lihat jadi yang diarsir itu 1/2 ya. Lalu 1/2 tadi kita bagi lagi menjadi 2, kita potong menjadi 2. Nah, 2 bagian dari 4 bagian sama besar. Di situ ditulis menjadi 2/4. Nah, kita bagi lagi yang tadi 2/4 menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 bagian dari berapa bagian? Dari 8 bagian sama besar, ditulis 4/8. Jadi 1 bagian utuh sama setengah, 1/2, 2/4 dan 4/8 itu senilai. Nah, paham ya? Nah, pecahan senilai juga dapat dinyatakan dengan bentuk garis bilangan pecahan sebagai berikut. Nah, kita bisa lihat ya, 1/5 kita tarik itu senilai dengan 2/10 seperti itu. Jadi 1/5 itu senilai dengan 2/10. Lalu 1/4. Nah, 1/4 kita tarik. Nah, di situ senilai dengan 2/8, sama ya, 1/4 itu sama dengan 2/8. Lalu 1/3, nah senilai dengan 2/6 atau 1/3 sama dengan 2/6, seperti itu ya. Nah, kalian bisa lihat satu persatunya di garis bilangan pecahan ini. Mungkin itu saja dari Miss. Tugasnya adalah mengerjakan halaman 16, lalu 27 dan halaman 28. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.